Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nilas Luhur. Masih dengan saya Ayung dan juga ini ada Mas Tuying. Kita lagi berdua dulu ya Mas Tuying ya. Kayak Naswalau. Nyebut merek nggak boleh. Oh, boleh. Tapi udah terlanjur nggak apa-apa. Kayak sepasang sendal. Oh, iya. Kita berdua seiring sejalan Mas Tuying. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan baik tentunya. Ya, amin. Dan juga selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel kami. Semoga tayangan ini bisa menghibur dan juga ada hal baik yang bisa diambil tentunya ya Mas Tuying ya. Ini kita masih di seksi bebas. Kalau kemarin terus kita akan juga membahas tentang makom, tentang nisan-nisan masa lalu yang tersembunyi, yang ternyata mereka adalah pejuang, seorang penyiar yang kesohor di masanya itu, dan banyak hal baik yang ditinggalkan. Nah, namun kali ini kita sesi bebas, kita pengen ngulik tentang ada hubungannya kayak kemarin kan pernah ini kita tali pocong ya, tali pocong rawan. Ini ada yang ada pocong-pocongnya sama ya, tapi kita lebih ke pesugihan pocong Mas Tuying. Iya, benar. Nah, pesugihan itu kan tentu bermacam-macam caranya dan melibatkan berbagai makhluk ya. Nah, ini kita untuk saat ini kita akan coba membahas tentang pesugihan pocong Mas Tuying. Iya. Nah, menurut pendapat jenengan untuk pesugihan pocong itu semacam apa Mas Tuying? Pesugihan pocong itu kan biasanya lewat perantara ya Mas ya. Perantaranya mereka ya. Iya, perantara yang biasa itu kan. Nah, itu biasanya aplikasinya, kalau misalnya cara-caranya untuk pesugihan tersebut kan tentu ada seseorang yang mengetahui ya. Iya. Spiritual atau orang yang benar-benar memahami, terus siapa yang berminat tentu kan diantar sama mereka. Iya. Atau mungkin memang secara pribadi dari pengalaman gaibnya sendiri akhirnya terikat begitu ya. Tapi tentu apakah ini di obrolan-obrolan kayak aku di Riam Biru, di Ngobor kan sering memunculkan cerita kemunculan pocong itu kan seringnya ada di pohon pisang. Iya, seringnya di pohon pisang itu Mas. Nah, apakah di pohon-pohon pisang itu kerajaannya di situ apa di tempat yang lain Mas? Sebenarnya sih di pohon pisang itu sebenarnya bukan kerajaannya Mas ya. Cuman banyakan orang-orang nongolnya di pohon pisangan. Cuma di situ kan ada semacam kayak pohon kecil atau apalah tumbuhan apa, biasanya di situ Mas. Kerajaannya di situ. Iya, kayak di tengah-tengah loh, kayak pohon pisang di samping-samping. Itu di tengah-tengahnya itu ada pohon apa, biasanya di situ. Biasanya di situ ya. Berarti kalau dibilang misalnya itu kan lebih regional, lebih ke satu wilayah tertentu, nanti ada banyak pohon pisang, itu kemunculannya atau hampirannya gitu. Sedangkan kerajaannya biasanya tadi ada di pohon tertentu. Walaupun pohonnya sebesar ini loh. Segini. Iya, artinya kan berarti di mana tempat bisa ada kerajaan seperti itu. Bisa jadi. Oke. Nah, untuk tadi aku langsung ke ini aja karena memang cukup merasakan juga dan banyak beberapa kejadian ini fakta, walaupun fakta yang memang digali secara batin juga, tapi banyak yang langsung diungkapin biasanya soalnya orang anak kecil karena mereka kan matanya lebih awas biasanya ya. Masih suci lah itu. Iya, itu benar nggak? Maksudnya kalau misalnya kita kan di mana tempat, apalagi di pinggir jalan kan banyak food court, banyak makanan cepat saji dan juga banyak makanan-makanan yang ya untuk ya yang lumrah kayak mie ayam ataupun makanan yang lain ya, misal yang udah populer lah dari dulu sampai sekarang kan banyak itu. Apa emang benar kalau misalnya cupang pocong atau pesugihan pocong itu biasanya itu dari ludahnya dia Mas Tuying? Iya, emang sebenarnya emang ludahnya dia juga. Terus tergantung awal mulanya gimana sih Mas, gitu loh. Awal mulanya perjanjian itu gimana? Iya, mintanya apa gitu loh Mas. Ya soalnya di tempat lain juga nggak jauh dari desa ini pernah di tahun sekitar berapa tahun yang lalu, 15 atau 10 lebih lah, aku pas pulang dari Jakarta ada rame. Jadi ada pesugihan yang modelnya pesugihan pocong dan itu cerita ini pernah terangkat di Ngobor. Itu sampai ketangkep kesiangan
Iya. Itu pesugihan pocong. Jadi Iya. dia ngambil duit tapi posisinya dia sendiri jadi seperti itu. Kayak gitu. Jadi kan nggak semata-mata berarti multi ya, nggak semua Enggak. itu tentang ngeludahin makanan terus jadi penikmat rasa lah, Iya. seperti itu, nggak seperti itu ya. Tergantung, ada yang di depan, ada yang di dalam juga ada gitu Mas. Tergantung yang mintanya di mana gitu loh Mas. Ya, jadi kan berarti aneka macam caranya ya. Iya. Baik. Kalau yang itu kan tadi yang melalui ludah Mm. ke makanan yang diolah, itu biasanya yang udah jadi atau yang masih dalam proses, Mas? Itu yang udah disajikan Mas di depannya orang itu loh. Oh, Ya kan nanti yang nganterin. iya. Ya kan, udah ditaruh, dia langsung datang, langsung diludahi. Oh, tapi orang tentu nggak mengetahui. Enggak ya. mengetahui. Jadi yang tadinya mungkin rasanya biasa aja, jadi kelihatannya enak. Enak banget. Enak Ini gini aja, kalau dibungkus sampai di rumah pasti beda rasanya Mas. Iya, terus ada lagi yang katanya jadi apa namanya bangkunya yang buat duduk itu loh. Iya. Ada yang seperti itu juga, Mas Dwi. Ada. Iya, jadi modelnya bangku-bangku itu kayak dari plastik, tapi warnanya putih. Kalau enggak bangku warna hijau diselimutin kayak plastik kayak bangku hajatan begitu. Iya. Itu ternyata yang bukan bangku tapi yang duduk itu gitu, yang kelihatan dari mata orang yang melihat begitu. Itu juga katanya supaya betah, nikmatin rasanya enak. Iya. Gitu. Nah, ini ada satu kisah yang aku alamin sendiri. Ya di desa mana lah, jauh dari sini yang tentunya. Itu jenengan pernah lihat ngobor apa enggak? Acara ngobor, channel ngobor. Iya. Ada aku sama Mas Riam. Di sana kan pernah ada tokoh cerita itu Ronaldo. Iya. Ya, ada Mbak Jumiro, ibunya Ronaldo, terus Mas Sani. Itu waktu itu mereka itu main ke daerah sana Kidul, tempat aku. Iya. Terus pengen cari makanan. Makanannya yang enak, yang yang seger lah gitu kan. seger. Katanya aku di sini jarang, kalau ada juga jauh turun begitu kan, harus turun dulu. Ya nggak apa-apa aja. Ini aja aku tadi pas lagi kemarin lewat yang di Jantung katanya enak banget itu, yang belanja banyak. Serius mau ke situ aku bilang kayak gitu. Iya. Terus ayo serius lah, emang kenapa? Ya nggak apa-apa lo mau situ ke situ aja. Akhirnya tak anterin kan. Nah mau dimakan situ aku nggak mau. Tempatnya padat begini ngapain Antrinya juga lama ya. Antrinya lama, akhirnya dibungkus. Dibungkus pulang ke tempatku sana kan. Udah pulang ke rumah lah. Iya, pulang ke rumah, terus seperti biasa nyediain mangkok berapa biji. Terus nyediain air minum juga. Itu namanya bocah Ronaldo. Waktu itu kan masih kecil. Dia kan langsung mau lahap aja, mau nomplok makanan itu, mau makan dulu, langsung di stop sama ibunya sendiri, Jumiro. Jangan makan dulu, kamu diajarin Doa dulu. Akhirnya kan berdoa. Akhirnya dipimpin sama Ronaldo. Kita itu doa semua begini. Iya. Doa semua. Aku udah ketawa aja. Jadi serius, doanya serius. Habis itu aku mesem-mesem. Dalam hati nih yang kata-kata yang agak kasar dalam hati, mampus lu bilang gitu. Soalnya bakal ada sesuatu. Bener waktu yang ketika makan itu kebul-kebul, ada yang bakso yang beranak-pinak. Apa namanya bakso beranak itu. Itu ya gede. Jadi ngomongin itu ya tit aja ya. Tit aja. Ya, jadi lupa. Ya jadi lupa. Ada ngomong makanan begitu. Terus itu langsung mereka itu makan. Itu bener-bener mau lahap, bener-bener. Ini ada kerupuknya, sausnya banyakin apa? Aku mah nyantai aja. Belum makan, aku nggak makan karena udah tahu. Pas mereka makan begini, si Ronaldo baru separuh gelinding udahan. Langsung plak kayak gitu. Kamu main aja, katanya gitu. Emang kenapa gitu? Iya, kamu main aja. Loh, ibunya makan itu juga baru notol sedikit, udahan. Bapaknya juga baru nyium ininya apa, kuahnya baru disirup begini. Kok rasanya begini sih? Rasanya aneh banget lah. Iya, aneh sih enggak enak. Enggak gitu. enak. Jualan kayak gitu enggak enak. Kok kayak gitu, jualan kayak gini kok rame banget di sana, Mas, katanya begitu. Ya itu tadi. Nah, aku ngomong akhirnya ini sih bukan masalah, namanya tadi kan prasangka ya, orang prasangka, tapi orang ada yang melihat ini pakai begituan. Ludahnya ini, aku bilang begitu kan, ludahnya pocong. Ngomong dari tadi, ya kan buktiin dulu situ kan padanya. Iya, kalau nggak percaya gitu kan. Tapi kalau tadi sampean itu tinggal makan ya mungkin enak, tapi kan tadi didoain dulu sama Ronaldo, akhirnya makanannya kan. Apalagi yang doain anak kecil itu kan, masih lugu-lugunya masih ya. Iya.
Itu salah satu pembuktian yang pernah aku alami sendiri, dan banyak juga cerita-cerita yang lain. Nah ini kita nggak mau memperbesar-besarkan yang masalah pesugihan pocongnya. Itu haknya mereka yang melakukan. Tentu ada risiko di balik itu semua. Pernah kita jelasin di pesugihan yang lain juga. Tapi ini kiat-kiatnya apa Mas buat menghindari hal seperti itu? Kita kan tentu mata kotok ya, mata awam kan kadang nggak bisa lihat. Taunya rame ya biasanya enak begitu. Ya gini aja Mas, misalnya kita mau ke tempat-tempat kayak gitu kan, tempat makan lah, makan atau nongkrong lah itu kan, sekedar nongkrong. Apa aja ya? Iya, ya lebih baik ya berdoa dulu lah gitu loh Mas. Ada kalau kita sebagai muslim, mungkin ada asma Allah yang dibaca begitu ya. Berdoa dulu, terus kita tempatnya juga asik enggak buat nongkrong gitu, nyaman apa enggak? Iya nyaman apa enggak, itu aja. Mesti kan kadang-kadang ada yang janggal begitu. Ya kebanyakan ya kok warung kayak gini, tempat kayak gini kok rame banget, padahal ya maaf aja ya, kotor tempatnya loh gitu loh. Iya sih. Kumuh, kok bisa rame banget gitu kan. Kadang-kadang ada bingung gitu. Kalau misalnya di tempat kayak gitu, misalnya ada yang bagian meludahi, apakah ada yang bagian buat narik juga Mas? Ada, kan tergantung dari awal perjanjiannya gimana. Iya sih. Ada yang di dalam, ada yang di luar gitu kan. Kalau si yang mintanya di luar ya mesti di luar. Itu ya. Ada sih, aku juga dulu pernah alamin juga kan. Waktu belum jadi Mas Tuying sekarang. Gini Mas, dulu kan aku disuruh sama keluarga buat dulu Mas Tuying, sebelum ceritanya ke situ, ini dari tadi ini apa Mas? Itu namanya bongko ya, apa sih makanan klasik ini Mas Tuying. Oh iya, bongko ya, bongko apa dari daun pisang, bungkusnya di dalamnya apa ini dalamnya? Aku pura-puranya nggak ngerti. Sama ada pisangnya juga dalam. Pisangnya ya. Kalau yang kepeng itu namanya pipis. Pipis. Iya namanya pipis kalau di sini. Iya kalau di kalau di sana ya nggak tahu. Yang penting kalau di daerah aku di sini kan pipis. Juga kalau hangat-hangat begini enak soalnya habis hujan. Apalagi pakainya kopi. Cukup jadi dilanjut ceritanya aja ya, dilanjutin Mas. Iya. Ya gini kan ceritanya gitu disuruh keluarga beli bakso itu kan, itu dapat disebutin lagi. Iya, ada lah yang sebetulnya. Ada kan itu kan. Ada makanan hangat-hangat lah. Suruh beli buat makanan yang enak-enak lah, yang seger-seger gitu kan. Iya. Pas itu musim hujan tuh jam berapa ya? Mau ke maghrib lah, asar lah, pada asar lah gitu kan. Cuman pas itu hujannya rintik-rintik. Disuruh beli yang seger-seger gitu kan, terus kok ada yang aneh loh Mas. Maksudnya? Padahal di situ nggak ada pohon loh. Maksud di mananya? Di tempatnya itu loh, depannya kan jalan ya kan, persis jalan. Depan jalan, warungnya samping jalan. Samping jalan. Nah itu ada, kirain saya pohon itu loh Mas. Kok berdiri pohon berdiri warnanya putih gitu kan? Apa tiang listrik nggak mungkin kan, dan sih katanya matanya dari jauh nyenengan pakai motor jauh kan. Kok tambah dekat kok ada mukanya gitu kan. Tapi tingginya seorang lebih tinggi lagi kan, dia ngambang Mas. Oh ngambang. Enggak nempel sama tanah gitu loh Mas. Oh nggak nempel, dia berdiri begitu di depannya warung tadi. Iya. Kok apa ini kan, kocok-kocok mata gitu kan. Barangkali aku salah lihat. Gitu. Iya. Terus lihatin kok iya bener, lewat aja Mas, nggak mau berhenti. Oh jangan nggak mau berhenti. Padahal tadinya tujuannya ke situ. Cuman nah itu sih makhluk tadi mas ini enggak tangannya di enggak masa gini sama masih gini berarti itu prasangka jenengan, mungkin itu adalah penariknya mereka. Iya baik ya. Mungkin pakainya kepala kali gini Mas. Oh iya. Mungkin bisa. Kalau yang perempuan kan. Tapi kalau lagi gatel gimana ya Mas garuknya? Jangan dibahas itu ini udah bagiannya mereka. Baik, ini sekelumit tentang tadi, yang pasti ada banyak hal, ada praktik-praktik di luar sana yang di luar nalar, dan sebenarnya itu merugikan orang lain tentunya. Tapi orang sekarang mungkin banyak yang ngelalu lah, nyari duit dengan cara seperti itu, dan kita untuk menghindari tersebut ya sebaiknya kayak tadi Mas Tuying
bukan karena memang yang ditaruh itu bukan sekedar ketika dia meludah di makanan, tapi memang dia juga mencari pelanggan. Iya. Berarti kalau kita memang dari awal keluar dari rumah udah lalai, bisa jadi udah kena duluan Udah kena. sebelum makan. Soalnya kan? kita udah niat ke situ sih. Iya, jadi sebaiknya kita mau keluar rumah, kita berdoa, ada 2 perjalanan. 2 perjalanan juga ada ya, mesti kita menyebut asma Allah, insya Allah yang tadinya mau kena sama mereka ya bisa terhindar seperti itu ya. Ya itu aja sih. Jadi semoga yang kita sampaikan ini, obrolan yang gak seberapa ini, bisa ada pengalaman teman-teman juga. Oh iya ya, aku pernah ngalamin seperti ini, tetanggaku ada yang lain, bisa jadi pelajaran. Iya. Ya kesananya kita akan lebih hati-hati lagi dan memilih tempat lebih selektif ya Mas Ting. Kalau rasanya nggak pakai itu tapi tempatnya udah nyaman, udah rasanya juga enak, pasti rame kok. Iya ya, pasti. Nggak usah pakai yang gitu. Nggak usah pakai gitu juga mesti rame. Insya Allah rezeki nggak kemana gitu. Iya, soalnya kan kadang-kadang buka usaha yang diberitakan itu ada 3 macam Mas. 1 modal, yang keduanya tempat, yang ketiganya menarik katanya begitu. Harus ada terus begini. Yang penjualnya juga harus ramah sih, harus ramah, sering bercanda, sering ngomong, pasti. Mungkin sekarang kalau gitu tambahannya ada lagi ya Mas Tuying, karena sekarang kan era digital. Iya. Jadi online ya sekarang ya. Tempatnya rada instagramable katanya begitu. Jadi mereka jualan ini view. Kalau makannya nomor 2. Iya. Nah, itu jangan dibahas deh. Apa buat tambahan aja. Cukup ya Mas Tuying? Iya, udah cukup. Ya kiranya tadi obrolan ringan kita, siapa tahu bisa ada nilai baiknya yang kita bisa ambil bersama. Ya kita nggak punya tujuan yang macam-macam sih, cuman sama-sama mengingatkan bahwa kemanapun dan dimanapun tempat kita yang kita tuju, tentu di sana ada rahasia yang kita nggak pernah ngerti di perjalanan atau dimanapun. Untuk itu kita selalu berdoa sebelumnya. Kalau mendekat, insya Allah terhindar dari hal-hal semacam itu. Jangan sampai kayak tadi yang memang tadi menggunakan tadi piranti tadi, makhluk tadi jadi langganan kita. Itu ada efeknya nggak di badan? Di badan siapa? Di yang penikmat. Penikmatnya ada. Tetap ada ya. Itu kan merugikan kita, makanya supaya muka-muka dengan kiat-kiat tadi yang disampaikan Mas Tuying, obrolan kita bisa terhindar dari hal-hal semacam itu. Itu aja ya Mas Tuying ya. Iya. Maka tentu yang ada hal baik, mungkin bila mana ada hal baik yang kita sampaikan tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan dari penyampaian kita, kata-kata yang kurang berkenan, bercandanya nggak lucu juga, mohon maaf ya. Mohon maaf sama kawan-kawan sebesar-besarnya, dan semoga kita selalu dalam lindungan yang kuasa dan selalu mendapat yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.